Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer atau Noel terjaring operasi tangkap tangan KPK yang diduga terkait dengan pemerasan terhadap perusahaan dalam penerbitan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3. Informasinya, Noel ditangkap bersama dengan 13 orang lain yang kini masih menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK. Lalu apakah hanya Noel atau nantinya bisa meluas ke pejabat lainnya? Dan untuk membahasnya sudah bersama kami dari luar studio, mantan Wakil Ketua KPK Saud Situmorang. Selamat malam Pak Saud, apa kabar? Selamat malam, Mas Bram ya. Ya, betul sekali. Pak Saud, terima kasih sudah berkenan bergabung sore hari ini. Malam hari ini maksud kami. Pak Saud, jadi kalau kita melihat polanya, pengalaman Anda saat memimpin KPK saat itu, sebetulnya seberapa kemudian posisi wakil menteri itu bisa melakukan hal serupa? Atau kemudian sebetulnya ya atas dan bawah itu juga mengetahui begitu tindakan tidak terpuji itu, Pak Saud? Ya, karena memang diawali oleh adanya laporan dari masyarakat atau whistleblower menyampaikan ke KPK, kemudian KPK mendalami. Nanti di sana kan mereka akan mempelajari sejauh apa seorang itu berbuat di kaitan dengan peristiwa pidana yang akan dikenakan. Apakah itu pasal 2, pasal 3, atau pasal 12 kalau kita bicara hari ini katanya konteksnya pemerasan yang kaitan izin sertifikasi. Nah itu dari awal kan sebenarnya selalu itu sudah kelihatan sebenarnya siapa yang harus bertanggung jawab, siapa yang berperan, siapa yang pemain utama, siapa yang hanya dukung-dukung, siapa yang hanya disuruh-suruh. Itu udah kelihatan ketika kemudian itu laporan ke KPK itu disampaikan pun, dan kemudian dilakukan penyelidikan pun, dan ketika kemudian kelima pimpinan memutuskan lakukan penyelidikan pun itu sudah terlihat siapa sebenarnya yang paling dominan di situ gitu. Sehingga kemudian kalau tadi ada penyitaan yang barang yang cukup banyak, walaupun itu belum tentu datang dari satu orang, bisa saja. Nah, konstruksi case itu, UTT itu sesuatu yang cukup matang ya biasanya ya. Dan conviction rate-nya itu selalu biasanya 100%. Nah, tinggal kalau kita bertanya dari orang ini siapa saja yang mau nanti kemudian harus bertanggung jawab, tentu kita menunggu hasil penyelidikan. Dan itu sangat normatif saja, nanti silakan penyelidik akan paparan di pimpinan nanti akan memutuskan mana pasal-pasal yang dilanggar, dan di situ kan sudah ada jaksa penuntut juga nanti yang memastikan oke, we may go, karena kita sudah yakin bahwa ada peristiwa pidana yang dilakukan, apakah itu dikaitkan tidak langsung dengan wamen atau timnya di sana. Jangan lupa ada eselon 1, 2, 3 tentunya. Nggak mungkin juga kalau menteri jalan kemana-mana, jadi ada peran orang per orang di situ. Gitu Mas Bram. Oke, jadi artinya masih bisa meluas begitu ya. Pak, kalau kita lihat hari ini ada wamen dan 13 orang lain, artinya 14 orang. Apakah itu menjadi jumlah yang cukup besar begitu bagi sebuah OTT, atau kemudian ya kami publiknya secara logika awam kami adalah ya sudah akan berkutat pada 14 orang itu saja begitu Pak? Jadi ketika itu kemudian dilakukan kan sebenarnya teman-teman di lapangan itu kan sudah memahami siapa yang kemudian berada di tempat itu, kemudian untuk diajak ada kaitan dengan case itu. Enggak juga kalau umpamanya kebetulan ada OB di situ lagi ngidangin makanan gitu, kalau dia ikut diambil, kecuali kalau OB-nya pernah ada komunikasi yang ditangkap oleh teman-teman bahwa dia juga berperan jadi perantara atau apapun namanya ya. Jadi artinya semua orang yang dipanggil itu tentu ada peranannya, sehingga kemudian sesuai syarat daripada KUHP sebelum kemudian dilakukan penyidikan, dia harus dimintai keterangan, dibawalah ke KPK. Tapi apakah sejumlah itu nanti kita belum bisa menentukan, karena by definition memang kan ada struktur ya, di kementerian itu ada struktur. Jadi mungkin bisa jadi eselon 1, 2, 3, 4 ikut bermain di situ, swastanya lagi. Nanti kita lihat saja apa yang mereka perbuat, apakah mereka mengetahui, apakah mendengar, ataupun ikut melakukan. Nah, malam ini kan masih diklarifikasi sampai nanti beberapa menit ke depan, sehingga meyakinkan bahwa seseorang harus bertanggung jawab dengan bukti-bukti. Ya akan ada aja bantah-membantah, saya nggak tahu, saya bukan, padahal sebenarnya penyidik tahu, nanti mereka akan memutuskan dia tetap masuk dalam rombongan yang harus ikut ditahan malam ini juga. Jadi kita tunggu saja dulu Mas Bram. Oke, baik-baik. Seberapa kemudian soal konfrontasi tadi, misalkan ada perbedaan jawaban begitu, itu sebetulnya penyidik sebelum menangkap sudah mengetahui begitu Pak Saud?
Oh iya, mereka kan sudah paham di situ dan seperti yang saya bilang tadi itu kita nggak perlu pengakuan kok ya. Mhm, Mau bantah-bantah itu biasa itu. mhm, Nah, jadi nanti penyidik lebih paham lah. Apalagi kan kalau kita hitung-hitung ya dia kan Oktober ya, Oktober Oktober itu di tahun kemarin sampai ini kan belum ada setahun ya. iya, Jadi kalau kita anggap peristiwa pidananya awalnya itu di awal kadang-kadang pertengahan tahun ini atau awal tahun ini, karena kan selalu kita bicarakan di depan itu kan penyelidikan atau OTT itu kan selalu dimulai ada peristiwa pidana dulu, mhm, baru ada orang melapor, baru kemudian dilaporkan ke KPK, kemudian didalami. Jadi kalau melihat dari apa namanya urutan-urutan atau kronologis itu termasuk cepat juga ya. Kalau kita nggak tahu tadi itu yang barang yang banyak itu apakah milik satu orang atau dua orang, nanti kita lihat. Tetapi peranan yang bersangkutan untuk kemudian dipastikan dia berbuat di situ, apalagi kalau disebutnya pemerasan dalam kaitan K3 ini sisi lain lagi yang sebenarnya ini Wamen ini mungkin dia nggak paham ya begitu strategisnya K3 itu ada kaitan dengan daya saing loh itu. mhm, Ada mhm. kaitan dengan industri, ya kan ada kaitan dengan kemampuan Indonesia mengikuti ISO Oke, yang baik. standar-standar internasional gitu. Ya. Oke, Pak Saud, jadi artinya celah anggaplah tidak mengetahui tapi ikut mensetujui, ikut tanda tangan, seberapa itu juga bisa dinilai sebagai tindak pidana, seberapa itu ketidaktahuan itu juga juga apa ya, berpengaruh pada tuntutannya nanti begitu, Pak Saud? Oh iya, itu kan ada yang disebutnya berbuat tidak berbuat ya. Mhm, Yang harusnya dia berbuat tidak berbuat, yang harusnya melarang malah menginstruksikan. Nah, nanti di situ terlihat baru kemudian niat jahatnya nampak di situ, baru kemudian ada aktus reusnya biasa ya, ada niat jahat dan ada bukti niat jahat itu, terus kemudian ada kickbacknya. Jadi penyidik juga sudah mulai paham lah di situ kan selama ini LKPN-nya berapa. Terus kok dilihat LKPN, oh di LKPN-nya nggak ada tuh Ducati, kok tiba-tiba punya Ducati, yang gitu-gitu, mhm. itu penyidik lebih paham itu Mas Bram. Oke, oke, baik. Kita akan lihat ke depannya Konvers KPK akan seperti apa, siapa yang kemudian bertanggung jawab begitu ya. Terima kasih atas waktu dan juga insight dari Anda, Ya. Pak Saud Situmorang, mantan Wakil Ketua KPK, telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu Pak Saud.